Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai teks narasi. Simak videonya sampai habis ya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pengertian teks narasi. Teks narasi yaitu jenis teks yang menceritakan serangkaian peristiwa atau kejadian secara berurutan berdasarkan kronologis tertentu. Nah, teks ini itu sifatnya itu bisa fiksi maupun non-fiksi. Jadi teman-teman dalam membuat teks narasi itu tidak harus berdasarkan kenyataan nyata, tapi bisa berdasarkan imajinasi kita sendiri. Selanjutnya masuk pada pembahasan tujuan dari teks narasi. Tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghibur pembaca. Jadi kalau teman-teman menulis teks narasi, yang pertama itu bertujuan untuk menghibur pembaca, lalu menyampaikan pesan moral atau nilai kehidupan. Selain untuk menghibur pembaca, juga dapat menyampaikan pesan moral atau nilai kehidupan. Yang terakhir yaitu dapat menginspirasi pembaca dengan tokoh yang teman-teman sajikan dalam cerita tersebut. Selanjutnya masuk pada struktur teks narasi. Struktur teks narasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu orientasi atau pengenalan. Jadi dalam orientasi ini dikenalkan tokoh-tokohnya, alur, dan juga latar. Terus yang kedua ada komplikasi. Dalam komplikasi ini para tokoh ini mengalami konflik secara langsung dalam cerita. Lalu yang ketiga masuk tahap resolusi. Tahap ini yaitu tahap penyelesaian konflik antara semua tokoh. Dan yang terakhir yaitu koda atau pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Selanjutnya mengenai jenis-jenis teks narasi. Teks narasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris ini menyampaikan informasi secara akurat dan logis mengenai suatu peristiwa secara nyata. Nah, contohnya itu seperti biografi tokoh, kisah sejarah pertempuran Surabaya, atau laporan perjalanan. Terus yang kedua yaitu narasi artistik. Berbeda dengan narasi ekspositoris, narasi artistik ini lebih menghibur pembaca dan memberikan pengalaman estetis melalui cerita. Contohnya itu seperti cerpen, novel, dongeng, atau cerita inspiratif. Nah, yang ketiga itu narasi sugestif. Berbeda dengan narasi ekspositoris maupun narasi artistik, narasi sugestif ini tujuannya itu lebih mempengaruhi atau memberikan sugesti kepada pembaca melalui cerita imajinatif. Ciri-cirinya itu biasanya ceritanya itu tidak diungkapkan secara langsung, seringkali menggunakan gaya bahasa tertentu. Contohnya cerita rakyat atau cerita yang membuat merenung. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.